Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya tuh bertanya seperti ini ya. Tapi kalau agent tidak merespon kita, bagaimana Kak? Ya, jadi di sini misalkan buat teman-teman semuanya, nantinya kalian yang baru pertama kali datang bekerja ke Singapura ya, terus di situ kalian mendapatkan masalah ya dengan entah dengan keluarga majikan atau dengan pekerjaan kalian. Oke. So di situ sudah pasti kalian akan WhatsApp dengan agent ya, menghubungi pihak agent. Dan di situ agent nggak akan langsung spontan merespon kalian. Sudah pasti agent di situ bakalan berpikir, lah anak ini baru bekerja mungkin 1 bulan atau mungkin 2 bulan kayak gitu kan. Terus di sini mbaknya ini ya akhirnya WhatsApp sama agent, ngomong sama agent bahwasannya minta balik ke agent dengan alasan mungkin di situ mbaknya merasa nggak betah, dengan alasan mungkin di situ mbaknya merasa berat ya dalam menghadapi pekerjaannya. Dan di sini sudah pasti dari pihak agent nggak akan langsung ngasih jawaban. Karena apa? Di sini agent sudah ngerti ya, rata-rata dan semua mbak TKW yang baru pertama bekerja ke Singapura itu sudah pasti mintanya ataupun bawaannya itu akan minta balik ke agent, minta pindah majikan kayak gitu ya. Karena ini adalah proses adaptasi mbak ya. Proses adaptasi itu nggak ada yang singkat, nggak ada yang enak ya, nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah. Proses adaptasi itu pahit ya, kita lalui dengan penuh perjuangan banget ya. Kadang kita kerja aja benar-benar dengan tenaga kita, dengan sekuat tenaga kita, dengan penuh semangat, tapi di mata majikan masih salah ya. Kadang kita belajar itu benar-benar semangat banget, kita kerja dengan penuh semangat banget, tapi masih aja salah di mata majikan. Hal seperti ini wajar mbak ya, karena masih baru, masih pertama kali. Oke, jadi nggak usah dimasukkan ke hati. Itu semua proses adaptasi di rumah majikan. Ya memang nggak gampang, rasanya memang sakit banget kalau misalkan kita itu dimaki-maki oleh majikan. Rasanya memang sakit banget kalau kita misalkan setiap hari kita selalu dikomplain oleh majikan. Memang ya, itu semua proses adaptasi ya. Kalian di sini harus benar-benar yang namanya siap ya. Jangan baperan, oke? Buat teman-teman semuanya, misalkan ya majikan kalian itu loh setiap hari padahal kerjaanku benar-benar aku kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya, bangun selalu awal tapi selalu salah di mata majikan. Indus ini bagaimana? Apakah aku harus pindah majikan? Kadang kalian ya yang sudah dikasih keluar untuk belanja ke pasar, atau mungkin kalian antar jemput anak sekolah, terus kalian ketemu dengan mbak TKW ya, mbak Indonesia kayak gitu kan. Terus di situ kalian curhat bahwasanya mbak, majikanku seperti ini, seperti ini. Sudah pasti kan dikompor-komporin sama mbaknya yang ini, udah pindah aja lah, udah pindah aja ya. Nggak taunya ya, hal seperti ini adalah proses adaptasi. Bener apa enggak teman-teman? Saya dulu juga seperti itu. Saya bekerja di first majikan ya, majikan yang pertama kali. Itu juga seperti itu. Setiap hari saya itu nangis teman-teman. Karena apa? Kadang majikan ngomong, ini pekerjaan kurang bersih. Kadang majikan ngomong, kamu tuh kerjanya kok salah kayak gitu. Ya wajar lah ya teman-teman, wajar. Kita itu baru pertama kali datang dari Indonesia menuju ke Singapura, dan itu bekerja yang pertama kali dengan majikan Singapura. Wajar kalau kita selalu dimaki-maki majikan, kalau kita selalu dikomplain majikan, kalau kita kadang kena marah dari majikan. Hal seperti ini wajar ya. Buat kalian semua ya yang ingin sukses ya, kalian benar-benar di sini harus menggunakan ilmu ndablek mbak. Ya, jangan sedikit-sedikit kalian masukkan ke hati, jangan sedikit-sedikit kalian pikir ya. Karena apa? Dari hal kecil kayak gitu, misalkan kalian pikir, kalian masukkan ke hati, kalian pendam sendiri, nanti akhirnya numpuk mbak, numpuk. Dan setelah numpuk di sini, akhirnya menjadi sebuah masalah buat kalian sendiri. Kalian di situ bakalan nanti suatu saat menjadi kurus kering ya, menjadi makan nggak ada nafsu ya, nggak ada nafsu makan, mungkin cuma ngopi aja sama ngemil aja
dan itu semua nggak bagus untuk kesehatan. Karena apa teman-teman? Kita ya yang bekerja di rumah majikan sudah pasti kita itu tenaganya benar-benar diperas teman-teman. Ya, kita dituntut agar bisa bekerja dengan perfect. Kita dituntut untuk terus bekerja di rumah majikan tanpa ada jedanya, tanpa ada jam istirahatnya. Pekerjaan itu selalu menunggu kita teman-teman, ya, dari pagi sampai malam. Itu terus, pekerjaan itu terus menunggu kita. Ya, saya sendiri yang bekerja di Singapura, itu sampai saya itu merasa, ya Allah, saya maju ada pekerjaan, mundur ada pekerjaan, ya, saya noleh ke kanan ada kerjaan, noleh ke kiri ada kerjaan, kayak gitu. Saya tuh sampai heran, ya meskipun saya ditinggal majikan, ya, ke luar negeri kayak gitu. Di situ pasti yang namanya pekerjaan itu selalu menunggu teman-teman, ya. Kecuali kalau suatu saat, ya, kalian itu mendapatkan majikan yang cincai, yang mungkin di sini nggak menuntut harus bersih semua, nggak menuntut harus benar-benar kalian dituntut untuk terus bekerja, enggak. Tapi ada toh teman-teman majikan yang menuntut kita untuk terus bekerja. Karena apa? Di situ majikan merasa aku ini yang menggaji kamu dan kamu di sini tuh bekerja, kamu harus bekerja. Tapi ada juga majikan yang nggak seperti itu. Pokoknya tempat-tempat mana sudah kelihatan bersih, sudah kalian di situ dibebaskan untuk main HP. Itu mah enak ya. Kalau zaman saya dulu teman-teman, waktu pertama kali datang ke Singapura tuh ya teman-teman, saya tuh nggak ada HP, saya tuh nggak ada libur dalam waktu 2 tahun pertama. Tapi di situ saya bisa bertahan sampai 3 kontrak. Coba bayangkan teman-teman, kalau saat ini enak ya, sudah ada libur meskipun hanya sebulan sekali, sudah ada HP meskipun yang baru ya, kadang 3 hari dikasih, kadang seminggu sekali dikasih, itu mah sudah bersyukur teman-teman. Bayangkan saya 2 tahun pertama nggak ada HP, nggak ada libur, tapi saya bisa bertahan. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian harus ngaca dari apa yang sudah saya lalui. Ya, kalau saat ini semuanya sudah serba enak-enak, sudah dikasih libur, kalian sudah dikasih HP, mungkin ada juga yang kalian sudah dikasih wifi, ya, itu semua sudah termasuk enak dibandingkan zaman perjuangan saya waktu dulu teman-teman, benar-benar pahit banget ya. Dan setelah 2 tahun tuh teman-teman, setelah 2 tahun ya, saya itu minta mau beli HP aja itu, sampai saya itu harus benar-benar merengek, benar-benar merengek ke majikan kayak gitu. Itu semua adalah proses teman-teman ya, proses untuk menuju sukses. Semuanya berawal dari yang pahit-pahit ya, dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah ya, akhirnya saya menuai mendapatkan majikan yang baik ya. Waktu dulu kan saya hanya mendapatkan off day itu sebulan sekali teman-teman, dan sekarang akhirnya saya itu mendapatkan benar-benar yang freedom banget kayak gitu, bisa dibilang freedom. Karena apa? Yang awal mulanya saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, akhirnya ya lambat laun pelan-pelan bisa ngomong bahasa Inggris, dan akhirnya saya mendapatkan majikan bule ya, kayak gitu. Kalau kalian ya nanti yang mendapatkan off day sebulan 2 kali ya, saya di sini menyarankan kalian semua ya, ikutlah kelas bahasa Inggris. Karena apa? Kalau misalkan kalian nanti ya sudah fasih berbahasa Inggris teman-teman ya, kalian bakalan enak mencari majikan bule. Dan di situ kalau majikan bule itu sudah pasti kalian akan mendapatkan freedom itu banyak banget ya, freedom itu banyak banget ya, mulai dari off day-nya. Oke, so di sini saya kasih tahu ya, saya akan ngasih tahu kalian sekalian bahwasanya kalau ikut majikan bule itu all Sunday, all public holiday itu off teman-teman. Oke, dan di situ tentang gaji kalian bisa nego. Karena apa? Kalian sudah sudah punya pengalaman kerja, dan di situ bahasa Inggris kalian sudah fasih, itu benar-benar menambah poin-poin gaji. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian nanti yang ada off day misalkan dalam 1 bulan 2 kali atau all Sunday kalian nggak ikut kelas apapun ya, apalagi yang masih muda-muda, mungkin umur sekitar 24, 25, itu banyak sekali peluang-peluang untuk kalian. Jangan sampai membuang waktu kalian mungkin hanya untuk mondar-mandir, hanya untuk jalan-jalan aja. Itu semua sia-sia teman-teman ya. Kalau bisa
kalian harus ikut yang namanya kelas bahasa Inggris, atau kalian ikut kuliah, itu juga bagus. Nantinya kalian dapat sertifikat, setelah kalian pulang ke Indonesia, siapa tahu kalian bisa melamar pekerjaan yang ada di Indonesia karena kalian sudah punya sertifikat, kayak gitu ya. Jangan sampai membuang waktu teman-teman ya. Karena apa? Off day itu loh ya, kita bawa uang 50 aja nggak cukup, kayak gitu. Apalagi yang all Sunday ya, terus nanti pengeluaran kalian itu bakalan banyak banget. Apalagi kalau kalian itu punya temen yang hobinya suka jajan, hobinya suka main shopping, kayak gitu. Kalau saya pribadi teman-teman, memang saya itu bergaul dengan mbak-mbak yang suka pergi ke masjid, kayak gitu, ngaji, kayak gitu. Itu teman-teman saya semuanya seperti itu. Nggak ada yang hobinya jalan ke sana, jalan ke sini, buang-buang waktu, itu nggak ada. Dan saya sendiri juga sudah capek teman-teman. Saya sudah malas untuk jalan ke sana, jalan ke sini. Karena apa? Saya sudah terlalu lama di Singapura dan saya ingin yang namanya memanfaatkan waktu libur saya itu, kepingin yang namanya mencari ketenangan. Ya kayak gitu. Saya selalu pergi ke masjid, ikut pengajian, kayak gitu, ikut sholawatan, kayak gitu. Ya, kalau tentang ikut kelas bahasa Inggris ataupun tentang kuliah kayak gitu, memang saya sudah nggak ada minat teman-teman ya, memang nggak ada minat. Karena apa? Yaitu tadi, saya sudah capek kerja di rumah majikan, itu selalu ada party ya. Kalau majikan bule itu pasti selalu mengadakan party teman-teman ya, selalu dan sering kayak gitu. Jadi di situ memang ya, kerja dengan majikan bule pasti gajinya gede, tapi di situ ya sudah pasti resikonya juga gede. Karena apa? Dituntut untuk bisa masak ya, masakan bule lah, masakan apa aja lah ya, kayak gitu, tergantung dari pasangannya. Ya kalau yang majikan terakhir ini ya, itu majikan saya itu sebenarnya yang laki-lakinya orang bule tapi istrinya kan orang Chinese. Di situ saya dituntut untuk bisa masak masakan yang dua-duanya ini, majikan bule dan majikan Chinese, harus bisa masak. Dan di situ sudah pasti kita diajarin oleh majikan teman-teman, dikasih resepi ya. Itu semuanya dikirim lewat WhatsApp pakai bahasa Inggris. Jadi di sini buat kalian semuanya yang masih muda-muda, jangan sampai menyia-nyiakan waktu kalian hanya untuk jalan ke sana jalan kemari di saat off day ya. Gunakan ataupun manfaatkan waktu off day kalian untuk mengikuti kelas-kelas yang mungkin suatu saat nanti bermanfaat buat kalian ya. Di Singapura tuh banyak sekali teman-teman ya, di City Plaza banyak sekali kelas-kelas yang mungkin bisa kalian ikuti ya, ataupun kalian minati. Mungkin kalian minatnya ikut kelas menjahit, ikut kelas memasak, ikut kelas Mandarin, ataupun apa aja lah ya, banyak banget yang ada di City Plaza, di agent di depannya Home Plus ya, yang jualan bakso itu tuh teman-teman. Kalian bisa tanya ke sana sama mem ya, atau sama sernya ya. Sebenarnya kalian juga bisa yang namanya mendaftarkan diri ke Siglap ya. Di sana juga ada sekolah Indonesia teman-teman ya. Pokoknya banyak sekali sekolah-sekolah Indonesia yang ada di Singapura. Di Orchard pun juga ada ya. Semuanya tergantung pada kalian. Mungkin yang tinggalnya di daerah Jurong, Mbak, rumah saya tuh Jurong dan jauh banget dari Siglap, jauh banget kalau ke City Plaza. Kalian cari aja di website kayak gitu ya, pasti ada yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Semoga saja bisa memotivasi buat teman-teman yang saat ini sudah ada di Singapura ataupun yang masih numpang proses di PT ya. Nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa yang terbaik buat kalian semua. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan. Semoga teman-teman semuanya akhirnya nanti bisa menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan keluarga kalian. Amin. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.